Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, para ikhwas sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk nikmat yang diberikan olehnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita kesekian kalinya diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam rangka menunaikan kewajiban, baik itu kewajiban yang fardhu ain maupun yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh nikmat yang begitu besar bagi kita yang kita rasakan saat ini adalah yang pertama, nikmat Islam. Nikmat secara umum ini kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika engkau berada di dalam suatu kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Fa'innal ma'asi tuzilun ni'amah. Sesungguhnya maksiat-maksiat itu yang kecil maupun yang besar itu akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan, ya, sesuai dengan kadarnya. Maka disebutkan di bait yang selanjutnya atau saja yang selanjutnya. Fa'inna syukran ilahi fa'inna syukran ni'amah bitaqwal ilah. Karena sesungguhnya yang namanya mensyukuri Allah, mensyukuri Sang Ilah, itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, fa'inal ilah sari'un nikami. Karena sesungguhnya ilah itu siksanya sangatlah cepat. Maka marilah kita syukuri nikmat yang begitu besar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, fashkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Washkuruni wala takfurun. Yang kedua, perintah yang kedua adalah perintah untuk bersyukur. Yang pertama tadi perintah untuk berzikir, mengingat Allah. Kemudian yang kedua, washkuruni wala takfurun. Kesyukuran nikmat kita dan jangan dikufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwas sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas tentang, ya, pengertian-pengertian tentang atau penjelasan tentang hadis sahih lidzatihi. Mustalahat-mustalahatnya, istilah-istilahnya telah kita bahas kemarin. Ya, kita mungkin ulangi secara ringkas, secara sekilas. Yang pertama adalah itu istiqomatuddin wal muru'ah. Ya, lurusnya agama dan perangai. Ya, jadi agamanya harus baik. Ya, ini hubungan vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal muru'ah,
wal mura'ah ini hubungannya dengan orang-orang di sekitar, artinya hubungan secara horizontal, hablum minan nas. Ya, ini dua-duanya harus sama-sama baik. Ya, bagaimana diketahuinya? Disebutkan oleh para ulama bil istifadhah, ya, dengan ketenaran, ya, keterkenalan orang itu di kalangan para imam al-masyhurin, ya, yang terkenal. Seperti apa? Seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dapat diketahui dengan pernyataan di dalam kitab-kitab mereka. Ya, pertama itu ketenaran, yang kedua itu adalah pernyataan imam-imam ahli hadis yang tertuang di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang kedua adalah tamamud dhabti. Jadi syarat yang pertama hadis sahih itu harus adalah dulu, harus adil. Ya, adil itu lurus agama, lurus perangai. Kemudian yang kedua, hafalan yang sempurna, ya, tamamud dhabti. Apa maksudnya sempurna hafalan? Ya, seorang perawi itu membawakan hadis, ya, sesuai dengan apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat, ya, tidak berkurang sedikit atau, ya, tidak berkurang atau bertambah sedikit pun. Namun jika salah sedikit itu tidak membahayakan, ya, tidak berpengaruh, karena yang namanya manusia itu inna li'annahu la yaslamu minna la yaslamu minhu ahad, ya, karena yang namanya manusia itu tidak terlepas daripada yang namanya kesalahan. Kemudian dengan apa diketahui kuatnya hafalan atau sempurnanya hafalan seorang rawi? Yang pertama adalah dengan ketercocokan antara, ya, antara perawi ini dengan para hufaz, para penghafal hadis, kemudian orang-orang yang terpercaya. Ini sama, ya, walaupun, ya, riwayat yang dia bawakan itu mayoritasnya sama, bukan keseluruhan, ya, tidak harus sama seluruhnya, tapi, ya, keseluruhannya itu sudah mencakup. Maka kesesuaian ini bisa menjadi pertimbangan, ya, bahwa rawi ini adalah perawi yang kuat hafalannya. Kemudian yang kedua adalah bin nasri mimman alaihi mimman yu'tabaru qawluhu fi dzalika. Dengan nas, pernyataan di dalam, yang tertuang di dalam teks yang tertulis bahwasanya, ya, perawi ini dinyatakan sebagai perawi yang dhabt, perawi yang punya hafalan yang kuat, ya. Kemudian yang ketiga, ini syaratnya hadis sahih harus sanadnya harus bersambung. Ya, apa maksudnya sanad bersambung? Ayatalaqa kullu rawin mimman rawa anhu mubasyaratan aw hukman. Ya, bertemunya seorang rawi, ya, dengan orang yang dia riwayatkan, ya, riwayat darinya. Mubasyaratan aw hukman, baik secara langsung maupun secara hukum. Maksudnya mubasyarah ini bertemu secara langsung, dia melihat langsung, mendengar langsung dari orang ini. Adapun secara hukum itu mungkin adalah yang semasa, tidak bertemu langsung namun semasa, ya, aman asarahu, semasa. Mungkin perawi murid dari perawi ini atau orang yang meriwayatkan dari perawi ini yang memberikan riwayat kepada orang tersebut, ya. Jadi ini secara hukum. Jadi sudah tadi, ya, adalah kemudian tamamud dhabt, ya, sempurnanya hafalan. Kemudian yang ketiga adalah sanad yang bersambung, ya. Ini syarat-syarat terpenuhinya hadis sahih. Kemudian salimah minas syudud wa illah al-qadihah, selamat dari illah dan syudud. Kemarin sudah dijelaskannya illah dan syudud. Illah itu adalah, ya, penyakit yang dapat, ya, mencederai kesahihan sebuah hadis. Kemudian yang kedua ini syudud, ya. Syudud itu artinya adalah keganjilan atau seorang rawi yang thiqah menyelisihi riwayat yang lebih thiqah darinya. Ini namanya syudud, hadis syadz. Kemudian kita beralih kepada pembahasan yang selanjutnya, ya, pembahasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah al-jam'u baina wasfai as-sahih wal hasan fi haditsin wahid, ya. Menggabungkan dua sifat sahih dan hasan dalam satu hadis. Apa ini maksudnya?
Maka dijelaskan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan sabaqa anal hadits as-sahih qismun qasimun lil haditsil hasan. Ya, telah datang sebelumnya, telah berlalu bahwasanya hadis sahih itu terbagi lil haditsil hasan, ya, kepada hadis hasan, fahuma mutaghayyirani, keduanya saling berubah, walakinnahu yamurru bina ahyanan, ya, hadis sahih dan hadis hasan ini seringkali bergonta-ganti, ya. Haditsun yusafu bi annahu sahihun hasan, ya, terkadang hadis itu dihukumi dengan dua-duanya, terkadang hadis sahih hasan, seperti itu, ya, disatukan sifat-sifat ini. Fa kaifa nuwaffiqu baina hadainil wasfain, maka bagaimana kita mencocokkan kedua sifat ini, ma'at taghayyuri bainahuma, sedangkan keduanya itu, ya, saling berubah, tidak sama gitu, ya, tidak sama. Taghayyur itu lawannya tawafuq, ya. Naqulu in kana lil hadits tariqani, ya, maka kita katakan, ya, bagaimana, ya, pengertian yang tepat di dalam hal ini. In kana lil hadits tariqan, jika suatu hadis itu mempunyai dua jalan, fa makna dzalika anna ahada tariqaini sahihun, maka maknanya dari hadis ini, ya, makna hadis sahih sahih hasan ini atau hasanan sahih ini adalah yang satunya sahih, ya, wa tsani hasan, yang kedua adalah hasan, ya. Misalnya ada dua jalan, yang satu hasan, yang satu sahih, setelah diteliti, ya, maka disatukan, ya, ini berarti hadis sahih dan hasan, hadis sahih hasan disatukan. Dan ini kita dapati dalam Sunan Tirmidzi, sering beliau mengatakan haditsun hasanun sahih itu. Maka ini jawabannya, ya, di sini. Atau bisa juga disimpulkan bahwasanya hadis hasan sahih itu adalah hasanun inda qaumin wa sahih inda qaumin akhar, ya. Sahih dalam suatu kaum, sedangkan kaum yang lain menganggapnya hadis itu hasan. Ini. Wa in kana lil hadits tariqun wahid fa ma'nahu taraddud, ya, seandainya satu hadis itu hanya punya satu jalan, fa tariqun wahid fa ma'nahu taraddud, maka ini mengartikan adalah hadis, bahwasanya hadis ini terdapat keraguan-keraguan di dalamnya. Hal balaghal haditsu martabatas sahih, ya, hal balaghal haditsu martabatas sahih aw annahu fi martabatil husan, apakah hadis ini sudah sampai, ya, kepada derajat sahih ataukah masih derajat yang hasan, ya. Maka jika hanya punya satu jalan, ini maknanya adalah taraddud, keraguan-keraguan, ya, maka harus dipastikan hadis ini sebenarnya sahih ataukah hasan. Tapi juga punya dua jalan, maka maknanya yang satunya sahih, yang satunya hasan, ya, maka disatukan namanya hadis sahih hasan, ya. Kemudian para ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada, ya, pembahasan yang selanjutnya, ya. Ini diantara, ya, mungkin hadis-hadis yang dhaif, ya, hadis-hadis yang dhaif, ada pula yang sampai tertolak hadisnya, ya. Jenis-jenis yang dapat menyebabkan hadis itu tertolak. Yang pertama adalah munqati'us sanad, ya. Dalam kondisi ini, ya, ini artinya adalah terputusnya sanad, munqati'us sanad. Apa munqati'us sanad atau terputusnya sanad? Munqati'us sanad itu huwal ladzi lam yattasil sanaduhu, ya, adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya. Wa qad sabaqa anna min syurutil hadis as-sahih wal hasan ay yakuna bi sanadin muttasil. Telah datang sebelumnya bahwasanya, ya, hadis hasan dan sahih itu harus punya sanad yang bersambung, ya, harus punya sanad yang bersambung. Kemudian wayan qasimu ila arba'ati aqsam, ya. Kemudian munqati'us sanad ini, terputusnya sanad, hadis yang terputus sanadnya ini punya 4 bagian, 4 jenis. Yang pertama mursal, wa mu'allaq, wa mu'dhal, wa mu'tasim, ya. Ya, salah satu dari keempat ini.
mungkin masuk dari salah satu dari keempat ini. Yang pertama mursal. Apa itu mursal? Dijelaskan di sini, fal mursalu ma rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyun lam yasma' minhu aw tabi'i. Ya, mursal itu adalah seorang seorang perawi itu meriwayatkan sebuah riwayat tapi tidak menyebutkan sahabat dari sanad tersebut. Misalnya langsung kepada Nabi, setelah tabi'in langsung kepada Nabi. Misalnya Nabi ini sahabat, ini tabi'in, ini tabi'in, ini perawi kemudian penyusun hadis. Ya, yang ditiadakan itu yang awalnya, yang di atas, ya, dari kalangan sahabat. Ini yang ditiadakan. Jadi dari tabi'in langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua ini namanya mu'allaq. Mu'allaq itu mahudhifa awal sanadihi, ya, yang terhapus, ya, awal sanadnya, awal penyandarannya. Waqad yuradu bihi, terkadang ini dimaksudkan dengannya mahudhifa jami'u sanad isnadihi, ya, yang dihapus seluruh isnadnya, seluruh sanadnya. Kaqaulil Bukhari, seperti apa contohnya? Contohnya adalah perkataan Imam Bukhari rahimahullah taala, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Nah, ini tidak ada perawi dari kalangan, ya, tidak ada rantai sanad tapi langsung disampaikan kepada Nabi. Ini sama saja namanya mu'allaq, ya, terkadang diartikan seperti itu. Namun yang lebih umum itu adalah mahudhifa awal isnadihi, ya, yang terhapus awal sanadnya. Maksudnya apa sih? Kalau tadi kita mursal itu dari kalangan sahabat, maka ini dari kalangan perawinya, ya, dari yang bawah. Ini ditiadakan, ya, yang paling bawah. Kemudian yang mu'dhal, ya. Kemudian yang mu'dhal ini mahudhifa min asna'i sanadihi rawiyani fa aktsara ala tawali, ya. Yang terhapus dua di antara sanadnya ini, terhapus dua rawi atau lebih ala tawali secara berturut-turut. Misalkan Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian perawi, kemudian penyusun hadis. Ini dua secara berturut-turut di dalam, ya, sanadnya ini dihapus, ya, baik dari kalangan tabi'in ataupun rawi yang di bawahnya ini, ya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in ini dihapus. Berarti, ya, ini masuk kepada jenis hadis mu'dhal, ya, hadis mu'dhal. Nanti dijelaskan bagaimana kita, ya, bisa mengkompromikan hadis mu'dhal ini supaya bisa diterima, ya, atau munqati' sanad ini bisa kita terima. Sebenarnya bukan munqati', tapi cuma dihapus sanadnya, ya, cuma dihapus sanadnya atau diringkas. Kemudian wal munqati', yang terakhir adalah munqati'. Apa munqati' itu? Mahudhifa min asna'i sanadihi rawi wahidun, ya, yang terhapus darinya, dari tengah-tengah sanadnya itu satu rawi. Kalau tadi mu'dhal dua, kalau munqati' itu cuma satu, ya. Kalau munqati' cuma satu, mungkin dari kalangan tabi'in, mungkin perawi, ya, sebelum penyusun hadis itu sendiri, ya. Awrawiyani fa aktsar, atau dua rawi, ya, atau lebih dari dua rawi, bisa juga. La ala tawali, bedanya tidak berturut-turut, ya, tidak berurutan maksudnya. Wa qad yuradu bihi kullu ma lam yattasil sanaduhu, terkadang diartikan sebagai kullu ma lam yattasil sanaduhu, setiap hadis yang tidak, ya, bersambung sanadnya. Fayashmalul aqsam al-arba'ah, maka ini, ya, mencakup 4 bagian kullaha, ya, seluruhnya. Maksudnya empat-empatnya sama-sama, ya, bisa masuk ke dalam hadis munqati' ini, ya. Ada kemungkinan untuk sama dengan hadis munqati' ini tadi. Jadi yang pertama tadi munqati' sanad itu sanadnya terputus, ya, itu sanadnya terputus. Sanadnya terputus itu hadis yang sanadnya terputus ada 4: mursal, mu'allaq, mu'dhal, sama munqati'. Mursal itu dari kalangan sahabat, ini dihapus. Dari kalangan sahabat dihapus. Misalnya mungkin ada contohnya, ya. Contohnya
Nah ini misalnya ini dari Nabi SAW kemudian kepada Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah kemudian Hafiz bin Asim, ini dari kalangan tabi'in. Kemudian yang kedua dari kalangan atba'ut tabi'in, ini Khubayb bin Abdurrahman. Kemudian yang perawi hadisnya adalah Syu'bah. Syu'bah ini dari kalangan perawinya setelah atba'ut tabi'in, ya. Ali bin Hafiz Al-Madaini, ya, Ali bin Hafiz Al-Madaini. Nah, maka yang kedua ini sanadnya ini dihapus, ya. Ternyata dihapus dari kalangan sahabat. Misalkan Nabi SAW, kemudian kalangan sahabatnya tidak disebutkan, langsung disambungkan kepada Hafiz, langsung disambungkan kepada tabi'in tanpa sahabat, tidak disebutkan sahabatnya. Kemudian Khubayb, Syu'bah, kemudian baru Hafiz bin Umar. Nah, ini yang Ali Al-Madaini ini sanadnya bersambung, sedangkan yang Hafiz bin Umar ini munqati'us sanad, ya, sanadnya terputus, masuk ke dalam jenis yang mursal karena tidak disebutkan kalangan dari para sahabat, ya. Kemudian mu'allaq ini yang terhapus awal sanadnya, ya. Misalkan yang mu'allaq, ya. Ini Imam Bukhari, ya, menyampaikan langsung kepada Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Ini maksudnya langsung disampaikan kepada atba'ut tabi'in dan tabi'in. Jadi perawi sebelumnya tidak disebutkan langsung, ya, secara berturut-turut, ya, berturut-turut. Ini awal dari sanadnya. Jadi Imam Bukhari ini kan penyusun hadis. Kemudian perawi yang selanjutnya tidak disebutkan, langsung disampaikan kepada Bahas bin Hakim. Ini dari kalangan atba'ut tabi'in. Kemudian yang selanjutnya mu'dhal. Mu'dhal ini dua rawi ini ditiadakan di dalam sanadnya secara berturut-turut, ya, secara berturut-turut. Jadi tidak loncat tapi berturut-turut, ya. Kemudian yang munqati ini sanadnya ini terhapus di tengah-tengah, ya. Bisa satu rawi, bisa dua rawi atau lebih, tidak secara berturut-turut, tidak secara berurutan. Jadi bisa loncat seperti itu. Perawinya dihapus, ternyata sahabatnya juga dihapus. Ini bisa juga, ya, masuk ke dalam munqati itu, atau dari kalangan atba'ut tabi'in. Para sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, apa hukumnya hadis, ya, hadis mursal hasan, ya, apa hadis mursal ini? Ya, disebutkan di sini setelah itu ada tambahan fa idza hudhifa min hadzal sanad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dari hadis innamal a'malu binniyat. Saya sebutkan di sini sanadnya. Marwal Bukhari qala, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Al-Humaydi, mengatakan, ya, menyampaikan hadis kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Qala, beliau mengatakan haddatsana Sufyan, mengatakan kepada kami, ya, Sufyan. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, Yahya bin Sa'id Al-Ansari memberikan hadis kepada kami. Kemudian qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad Ibrahim At-Taimi juga mengabarkan kepada kami annahu sami'a Alqamah, bahwasanya beliau mendengar Alqamah. Alqamah ini dari kalangan apa? Atba'ut tabi'in. Ibnu Waqqas Al-Laitsi yaqulu, ya, dari kalangan tabi'in beliau ini Alqamah, ya. Yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau itu ada di atas mimbar, beliau menyebutkan hadis ini, ya, Umar bin Khattab. Dan hadis ini adalah hadis ahad, yang kemarin sudah disebutkan hadis gharib. Ini hadis gharib, innamal a'malu binniyat. Nah, maka di sini diberikan contoh oleh Asy-Syaikh. Fa idza hudhifa min hadzal sanad Umar bin Khattab, jika Umar bin Khattab ini tadi dihapus, maka ini jadi mursal.
hadis mursal karena dari kalangan sahabat. Wa idza hudhifa minhul Humaidi sumya mu'allaqan. Jika yang dihapus adalah Humaidi, maka ini adalah mu'allaq karena awal perawi itu tadi dihapus, ya, mu'allaq jadinya. Jadi ini awal akhir, ya, awal akhir. Mursal itu di awal, mu'allaq itu di akhir perawinya. Wa idza hudhifa minhu Sufyan, jika dihapus Sufyan wa Yahya ibnu Sa'id dan Yahya bin Sa'id, ini dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in, summiya mu'dhal, maka dikatakan sebagai hadis yang mu'dhal, dinamakan hadis mu'dhal. Wa idza hudhifa minhu Sufyan, jika yang ditiadakan atau dihapus itu adalah Sufyan sendirian, au ma'at-Taimi, atau bersama siapa ini tadi namanya Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, maka dinamakan dengan hadis yang munqati. Ini contoh-contohnya tadi. Ya, tinggal dihapus, maka kita akan mengetahui, ya, tahu contoh-contohnya. Baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'in maupun yang lainnya. Apa hadis hukum daripada hadis munqati ini? Munqati sanad, ya, yang terputus sanadnya. Wa munqati sanadi, hadis yang terputus sanadnya itu bijami aksanihi, dengan semua bagian-bagiannya, jenis-jenisnya itu tertolak, mardudun bil jahli bi halil mahdhuf siwa ma yati, ya, maka, ya, semuanya itu tertolak, ada pengecualian, kecuali berikut ini. Apa pengecualiannya? Yang pertama mursal sahabi. Mursal sahabi ini apa maknanya? Mursal sahabi ini artinya hadis mursal, ya, hadis mursal memang dari kalangan sahabat, ya, tapi sahabatnya itu masih kecil, misalkan seperti ini. Jadi Aisyah ini meriwayatkan suatu hadis, ya, meriwayatkan sebuah hadis. Padahal Aisyah itu pada waktu diriwayatkannya hadis ini belum mencapai usia balik, ya, artinya masih kecil beliau itu, masih tamyiz mungkin, ya, atau belum mencapai, ya, usia dewasa. Kemudian ada sahabat yang mengkhabarkan kepada beliau, jadi beliau tidak mendengar sendiri, tapi dikabarkan oleh sahabat yang lain, ya, maka ini namanya mursal sahabi, ya, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua mursal kibarit tabi'in, atau mursal dari kalangan kibarit tabi'in. Jadi kibarit tabi'in itu, ya, seniornya para tabi'in itu yang ditiadakan. Inda katsirin min ahli ilmi, ya, mungkin ini, ya, ini juga diperselisihkan inda katsirin min ahli ilmi, ya, mayoritas ulama ini yang mentolerir diterimanya hadis mursal kibarit tabi'in. Idza abadahu mursalun akhar, ya, jika hadis mursal yang lain itu mendukungnya, menguatkannya. Au amalu sahabiyyin au qiyasin, atau amalan sahabat itu menguatkannya, atau kias-kias yang lain, ya, kias-kias yang lain. Jadi tadi mursal sahabi, yang mungkin sahabatnya itu masih kecil, tidak mendengar langsung, dikabarkan sama sahabat yang lain. Atau mursal kibarit tabi'in, kibarit tabi'innya dihapus, ya, dihapus karena ternyata mungkin tabi'in yang masih kecil itu, ya, tidak mendengar langsung, jadi dikabarkan sama tabi'in yang senior, ya. Kemudian al-mu'allaq idza kana bi sifatil jazmi. Mu'allaq jika ada penguat, konteks penguat fi kitabin, pada suatu kitab, ya, tentunya kitab yang diakui sudah, yang keimamannya, penulisnya sudah diakui keimamannya, diakui ucapannya. Ultuzimat sihatuhu, yang memastikan kesahihan, keabsahan hadis tersebut. Hadis mu'allaq ini kasahihil Bukhari, ya, seperti hadis Bukhari. Jadi meskipun Imam Bukhari itu menyebutkan hadis secara mu'allaq ataupun mursal, itu tidak berpengaruh sama sekali, ya, tetap bisa diterima hadisnya, karena mungkin di satu tempat Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq, di tempat yang lain tidak menyebutkan demikian, tapi ittisal sanad, secara bersambung sanadnya, tidak terputus. Kemudian yang keempat pengecualiannya adalah maja'a muttasilan, ya, apa yang datang secara muttasilan, ya, secara bersambung min tariqin akhar. Jadi mungkin sudah disebutkan tadi, ya, di sini satunya mursal, satunya ada dua jalan, satunya mursal, satunya, ya, tidak mursal, artinya bersambung sanadnya, maka ini bisa diterima. Wa tammat fihi syurutul qabul, dan terpenuhi di dalamnya syarat-syarat diterimanya suatu hadis, ya.
Jadi yang pertama mursal sahabi, mursal kibar tabi'in, mu'allaq jika terdapat ya penguat ya, atau seperti hadis di dalam Sahih Bukhari. Kemudian maja'a muttasilan min tariqin akhar, atau di jalan yang lain, yang jalan beriwayat yang lain itu menyebutkan ya hadis yang bersambung sanadnya secara berturut-turut sehingga dapat diterima yang hadisnya, terpenuhi syarat-syarat diterimanya suatu hadis. Kemudian yang kedua dari hadis yang jenis-jenis hadis yang mardud ya. Sini at-tadlis. At-tadlis itu apa? At-tadlis itu adalah siyaqul hadis bi sanadin yuhimu annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi. Jadi suatu konteks hadis, suatu konteks di dalam hadis bi sanadin dengan disebutkan dengan sanadnya yuhimu annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi. Ya, yang memberikan kesan atau memberikan dugaan atau dikira bahwasanya hadis itu lebih tinggi derajatnya daripada yang sesungguhnya. Nah, ya, jadi misalkan tadlis ini adalah suatu hadis yang di dalamnya itu terdapat sanad. Misalkan dia ini mengatakan qala, ternyata dia tidak mendengar langsung ya, ada yang disembunyikan. Maka ini muncul dugaan-dugaan bahwasanya perawi ini tidak mendengar langsung. Jangan-jangan seperti itu. Wa yanqasimu ila qismaini, dan terbagi menjadi dua bagian. Apa saja? Tadlisul isnad wa tadlisus syuyukh. Tadlisul isnad ya, sanadnya itu ditadlis. Kemudian tadlisus syuyukh. Kemudian tadlis di dalam syuyukh atau guru ya, gurunya. Ini dari kalangan guru atau perawi itu dihapus. Tadlisul isnad, apa bedanya tadlisul isnad sama tadlisul syuyukh? Kok kayaknya sama-sama tadlis ya? Ayyar ya'amman laqiyahu ma lam yasma'hu min qawlihi aw yarahu aw fi'lihi bi lafdhin yuhimu annahu sami'ahu aw ra'ahu. Ya. Jadi beliau ini ya, di dalam hadis ini disebutkan suatu hadis, suatu sanad ya, dengan sifat-sifat, misalkan kemarin qala atau fa'ala ya, ini dikatakan dan disebutkan di dalam sanadnya itu, dan misalkan seperti ini, fa'ala, disebutkan fa'ala atau qala, ini seakan-akan dia ini bertemu langsung ya, padahal dia ini tidak mendengarnya secara langsung ya, tidak mendengarnya secara langsung. Ini di dalam sanadnya. Adapun di dalam tadlisus syuyukh ya, yusamma rawi syaikhahu ya, seorang rawi itu meriwayatkan ya, menamakan memberi nama syekhnya itu, au yasifahu bi ghairi mashtahara bihi, atau mensifati gurunya itu dengan sifat yang tidak terkenal. Misalkan biasanya disebutkan kunyahnya. Maka ini ya, dikiranya hadis ini adalah hadis yang tadlis, hadis yang ada yang disembunyikan di dalamnya ya. Fayuhimu annahu ghairahu, maka karena ini sudah berubah disifati dengan sifat yang lain, dikiranya bukan perawi yang ini, padahal perawi yang ini betul ya, gitu ya, bukan perawi yang lain, seperti itu. Imma liqaunihi asghar ya, entah karena perawi ini masih kecil, fala yuhibbu ayudhira riwayatahu amman dunahu, maka ia tidak suka jika riwayatnya itu ya diriwayatkan kepada yang lain selain gurunya ini. Dia enggan untuk menyandarkan selain kepada gurunya ya. Wa imma liyadhunna annas kathrata syuyukhihi, atau ya manusia itu, atau agar orang-orang mengira bahwa ia ini punya banyak guru. Jadi ditadlis gitu ya. Ditadlis. Misalkan punya banyak guru. Misalkan ya di sini Muhammad itu Abu Abdillah itu. Jadi yang disebutkan itu yang Abu Abdillah, karena
yang tidak terkenal itu Abu Abdillah. Jadi seakan-akan Muhammad sama Abu Abdillah ini dua orang yang berbeda padahal masih satu orang ya. Jadi itu ya. Nah, supaya orang-orang itu mengira bahwa gurunya itu banyak gitu. Wa imma liwairihima minal maqasid, atau karena maksud-maksud yang lainnya ya, maksud-maksud yang lainnya. Di sini disebutkan wal mudallisuna katsirun. Ternyata orang yang mentadlis suatu hadis itu banyak ya, bukan cuma satu dua. Fihim du'afa wa thiqat. Ada yang dhaif, perawinya itu dhaif, ada yang thiqat ya, yang thiqat yang terpercaya seperti itu, yang kredibel. Kal Hasan al-Basri, seperti Hasan al-Basri. Ini dari kalangan yang thiqat. Wa Humaid at-Tawil ini juga mudallis. Wa Sulaiman ibn Mihran al-A'mash ya, ini ibn al-A'mash seperti itu. Wa Muhammad ibn Ishaq wal Walid ibn Muslim. Kemudian waqad rattabahum al-Hafidh ila khamsi maratibah. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau ya telah mengurutkan kelima jenis mudallis ini ke dalam 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama